Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah bagian yang kedua dalam pokok bahasan tentang hubungan peradilan agama dalam penerapan hukum di Indonesia. Kalau video sebelumnya kita sudah bahas bagaimana peradilan agama sangat erat kaitannya dengan penerapan hukum Islam di Indonesia berdasarkan dalam tinjauan sejarah hukum, ya, sejarah tentang peradilan agama khusus berkaitan dengan kewenangan yang diberikan oleh penguasa atau negara untuk mengadili perkara-perkara tertentu. Nah, di bagian ini kita akan membahas dari mulai kemerdekaan, ya, setelah kemerdekaan, di mana pembelakuan hukum Islam melalui peradilan agama itu dengan peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1957. PP ini keluar, ya, karena di masa sebelumnya pemberlakuan hukum Islam melalui peradilan agama itu baru diatur di daerah Jawa dan Madura, kemudian daerah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Selain itu masih menggunakan hukum adat, sehingga belum diatur secara tersendiri tentang peradilan agama. Nah, karena hal tersebut maka muncullah PP 45 tahun 1957 yang mengatur tentang peradilan agama di luar Jawa dan Madura, di luar Kalimantan Selatan dan Timur. Penerapan hukum Islam melalui peradilan agama dengan peraturan ini adalah menyangkut perkara ataupun bagian tentang nikah, kemudian talak, kemudian ada fasah, nafkah, mas kawin, kemudian ada perkara tempat kediaman, perkara tunah, waris, perkara mal waris, wakaf, hibah, sedekah, baitul mal, perceraian, pengesahan, taklek, talak sudah berlaku. Nah, ini juga ada perkara waris untuk yang di luar Jawa, Madura, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Jadi ini kalau kita lihat dari penerapan hukum Islam di Jawa Madura ini lebih banyak atau lebih luas. Perkembangan berikutnya adalah di tahun 1989 muncul Undang-Undang Nomor 7 tahun 89, kemudian perubahan pertama dan perubahan kedua Undang-Undang Peradilan Agama. Nah, di sini kita bisa lihat penerapan hukum Islam melalui peradilan agama itu dalam hal perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Ini lebih luas dibanding. Nah, ini adalah merupakan satu unifikasi dan berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Kalau sebelumnya ada beberapa peraturan-peraturan yang mengatur dan setiap daerah itu ada perbedaan penerapan hukum Islam melalui peradilan agama. Nah, dengan adanya undang-undang peradilan agama di sini berlaku secara menyeluruh di semua wilayah Indonesia. Penerapan hukum Islamnya ya, dalam hal perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Nah, ini tentang pemberlakuan hukum penerapan hukum Islam melalui peradilan agama. Kemudian di perkembangan berikutnya itu ada di Nanggroe Aceh Darussalam. Nah, munculnya peradilan agama di Nanggroe Aceh Darussalam ini setelah adanya penetapan bahwa Aceh merupakan daerah otonomi khusus. Nah, di mana di daerah ini ada yang namanya pembelakuan hukum Islam dan dibentuk peradilan syariat Islam yang namanya Mahkamah Syariah atau Mahkamah Syariah Tinggi untuk yang tingkat bandingnya. Nah, penerapan hukum Islam di Nanggroe Aceh Darussalam itu meliputi
hukum keluarga, hukum perdata, dan jinayah atau pidana Islam yang diatur di dalam Konun Aceh. Nah, apa saja ahwal syakhsiyah? Nah, ini ahwal syakhsiyah tadi seperti halnya yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya dan peraturan perubahannya. Nah, dikecualikan ya, ahwal syakhsiyah itu dalam hal wakaf, hibah, dan sodakoh nanti akan masuk ke dalam perkara muamalah atau hukum perdata. Ada jual beli, utang piutang, kirot, musakoh, muzaroah, mukhobaroh, wakalah atau wakilah, sirkah, ariyah, hajru, suf'ah, rohnu, ihyaul mawad, kemudian ma'adin, lukotoh, ada perbankan, ijaroh, takaful, perburuhan, harta rampasan, wakaf, hibah, sodakoh, dan hadiah. Ini masuk dalam hal pemberlakuan atau penerapan hukum Islam di perkara muamalah. Sementara untuk peradilan untuk jinayahnya, hukum pidananya yang sudah diatur di dalam konun itu bisa berupa had, ya, kemudian ada kisos atau diat, kemudian ada takzir. Nah, takzir di sini apa namanya? Ada konun tentang judi, konun tentang kholwat, konun tentang meninggalkan sholat fardu dan puasa Ramadan di Nahru Aceh Darussalam. Demikian hubungan peradilan agama dengan penerapan hukum Islam dalam perspektif sejarah yang khusus tentang kewenangan absolut atau kewenangan mengadili perkara-perkara yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan berdasarkan yang dibuat oleh penguasa atau negara. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.